Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di kuliah kimia farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai bahan kimia alami dan sintetis. Jadi teman-teman pasti sering dengar istilah bahan alami ataupun bahan buatan ataupun bahan organik, bahkan bahan artificial ataupun bahan tiruan. Nanti kita akan diskusikan apa sih perbedaan dari semua itu dan kenapa ada pembahasan khusus mengenai ini, karena tidak sedikit dari teman-teman yang sampai saat lulus pun tidak bisa membedakan apa itu bahan alami, bahan sintetis, dan bahan organik. Oke, langsung kita mulai saja pembahasan kali ini. Jadi secara definisi adalah bahan kimia alami itu diproduksi oleh alam tanpa campur tangan manusia. Ingat, bahan kimia alami itu diproduksi oleh alam tanpa campur tangan manusia. Ini definisi sempit dari bahan kimia alami. Kemudian definisi lebih luas dari bahan alami adalah segala sesuatu yang diproduksi oleh kehidupan. Atau definisi yang lebih terbatas dari bahan alami adalah senyawa organik yang disintetis oleh organisme hidup. Oke, jadi bahan alami ini dibuat oleh alam tanpa campur tangan manusia. Itu adalah bahan alami yang merupakan hasil dari proses sintetis oleh organisme yang hidup. Biasanya bahan alami ini sering diartikan adalah senyawa organik. Namun ada pula bahan non-organik yang merupakan bahan alami. Nanti akan kita bahas. Bahan kimia sintetis itu adalah dibuat oleh manusia menggunakan metode yang berbeda dari digunakan alam. Dan struktur yang ditemukan itu mungkin ataupun tidak ditemukan di alam. Jadi kita dapat membuat sebuah struktur ataupun sebuah senyawa yang itu dapat ditemukan di alam maupun tidak ditemukan di alam. Oke. Dengan demikian bahwa definisi dari bahan kimia sintetis adalah merupakan produk turunan dari produk alami yang dibuat oleh manusia. Jadi inti dari bahan alami dan bahan sintetis adalah bahan alami tanpa campur tangan manusia dalam pembuatannya. Namun bahan kimia sintetis kita dibuat tanpa bahan kimia sintetis dibuat oleh manusia sepenuhnya. Baik itu yang dapat ditemukan di alam maupun yang tidak dapat ditemukan di alam. Kemudian definisi dari bahan organik yang teman-teman mungkin sedang tren saat ini adalah organik apapun organik. Jadi bahan organik ini mengacu pada sumber besar senyawa yang berbasis karbon yang ditemukan di lingkungan alam dan rekayasa baik di darat maupun di perairan. Ingat, bensin, pertamax, dan pertalit, bahan bakar semua itu adalah senyawa organik karena tersusun atas senyawa karbon. Jadi bahan organik adalah materi yang tersusun dari senyawa organik yang berasal dari sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, setelah produk limbahnya di lingkungan. Jadi jangan salah menggunakan istilah alami, kemudian organik, dan sintetis. Organik belum tentu alami. Sedangkan alami juga belum tentu organik. Oke, kita lihat perbedaannya seperti apa. Di sini adalah contoh dari senyawa organik. Untuk rantai pendek alkana di sini ditempati oleh bahan bakar semuanya. Kemudian alkohol itu juga adalah bahan organik. Jadi ada vodka, kemudian ada
sitrus, ada bau-bau dari sereh, kemudian bau bunga, itu adalah juga merupakan senyawa organik. Dan juga zat-zat yang lain, misalkan di sini ada namanya santan, itu juga bahan organik. Kemudian ada wangi-wangian, itu juga bahan organik, dan lain-lain. Kemudian ada sigung, bau dari sigung itu juga merupakan senyawa organik. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, oh ini organik atau bukan. Senyawa organik itu dilihat dari strukturnya, bukan dari asalnya. Ingat, dari strukturnya. Kalau itu adalah didasarkan ataupun strukturnya terbentuk dari ikatan C, karbon, antar karbon, nanti entah bagaimanapun bentuknya itu adalah senyawa organik. Oke, seperti itu ya, jangan bingung. Kemudian ada beberapa perdebatan yang selama ini mungkin teman-teman mengikuti term ini. Bahan kimia sintetis lebih beracun daripada bahan kimia alami. Teman-teman pasti akan lebih sering mendengar bahan kimia sintetis itu lebih beracun daripada bahan kimia alami. Faktanya bahwa zat yang paling beracun saat ini ditemukan itu merupakan zat alami, yaitu butyronolium dan tenastopimin. Ini jauh jutaan kali lebih beracun dari bahan kimia sintetis, kecuali dioksin. Dioksin ini senyawa sintetis dengan tingkat toksisitas yang cukup tinggi. Ini di butyronolium ini jutaan kali lebih beracun daripada senyawa-senyawa yang sintetis. Sianida pun yang kemarin sempat heboh itu cuman sedikit beracun. Sedangkan butyronolium ini sangat-sangat mematikan. Contoh yang lain adalah bisa ular, itu adalah merupakan bahan alami karena itu dibuat oleh ular. Itu sangat-sangat beracun. Dan fakta di sini adalah seperti ini, bahwa zat yang paling beracun itu adalah bahan alami. Namun secara kita lihat di sekeliling kita, kenapa sih orang-orang itu mengkampanyekan bahwa bahan kimia sintetis itu lebih beracun? Karena jumlahnya. Ingat, jumlahnya yang jauh lebih besar. Kita dapat memproduksi produk sintetis itu dengan sangat-sangat cepat dan sangat-sangat banyak dibandingkan bahan kimia alami. Itulah kenapa kita harus lebih bijaksana dalam menggunakannya. Tapi ingat bahwa bahan kimia sintetis lebih beracun dari bahan kimia alami tidak sepenuhnya benar. Terbukti di sini botulinum itu lebih toksik daripada zat apapun di dunia ini. Kemudian pertama adalah aktivitas biologis suatu bahan kimia lebih merupakan fungsi dari strukturnya daripada asalnya. Teman-teman kalau makan vitamin C yang berasal dari jeruk, jambu, ataupun bahan-bahan makanan lainnya, itu aktivitasnya akan sama dengan teman-teman makan vitamin C dari suplemen yang teman-teman bisa dapatkan di apotek. Gitu ya. Jadi tidak peduli dari mana asalnya, ketika strukturnya sama, fungsinya akan sama. Yang kedua adalah sifat biologis, terutama keamanan. Suatu bahan kimia bergantung pada strukturnya, bukan cara bahan kimia tersebut digunakan. Jadi kalau strukturnya identik sama, ya sifatnya akan sama. Efeknya akan sama. Tidak tergantung pada cara bahan tersebut digunakan. Yang ketiga adalah risiko yang dirasakan tidak selalu konsisten dengan risiko aktual. Jadi bisa saja ketika
seseorang mengkonsumsi zat A, itu efeknya akan sama ketika orang lain mengkonsumsi zat yang sama. Jadi resikonya relatif terhadap kondisi dan situasi. Di slide ini juga dijelaskan ataupun ditunjukkan bahan alami dan bahan sintetik yang tidak berbahaya. Di sini alami tidak berbahaya dan di sini tidak berbahaya, dan di sini bahan alami berbahaya ataupun di sini dosisnya adalah 1000 mg per kilogram berat badan, ini akan beracun. Dan di sini pun juga. Oke, contoh di sini ada air, gula, ada asam sitrat. Ini ketika 1 gram per kilogram berat badan tidak akan menimbulkan masalah, dan bahkan air ini akan baik dan diperlukan oleh tubuh. Dan di sini teflon, kemudian propilen glikol dan aspartam ini sebetulnya dalam dosis 1 gram per kilogram berat badan masih aman, tidak ada masalah. Namun ketika paparannya akan semakin banyak dan ini kita konsumsi setiap hari, maka jumlahnya akan mungkin lebih besar dari 1 gram per kilogram berat badan. Kemudian di sini ada musimol, ada solanin dan amidalin. Ini adalah ekstrak ataupun zat yang tergantung dalam apel dan kentang. Kalau dosisnya lebih dari 1 gram per kilogram berat badan, ini akan beracun. Sama saja dengan aspirin, sodium triopenal, dan etilen glikol. Ini ketika dosisnya 1 gram per kilogram berat badan juga akan beracun. Jadi tingkat keracunannya itu tidak ada urusannya dengan sintetik maupun dengan zat alami, tapi berdasarkan strukturnya. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian ada pernyataan salinan sintetis dari bahan kimia alami tidak baik untuk kita. Apa iya? Struktur kimia senyawa yang sintetis sama persis dengan senyawa alami yang seharusnya, seperti asam ascorbat, yaitu merupakan vitamin C. Senyawa tersebut baik sintetis maupun alami memiliki rasa, bau, dan fungsi sama ketika kita konsumsi. Oke, jadi vitamin C baik secara natural yang kita dapatkan dari jeruk ataupun alkohol dari hasil fermentasi buah-buahan. Jadi alkohol itu kita dapat dari buah-buahan. Itu sama ketika kita meminum vitamin C dari produk sintetik. Kemudian alkohol kita juga dari pembuatan dari etanol. Itu sama-sama alkohol, sama-sama etanol. Kemudian ini sama-sama vitamin C yang merupakan asam ascorbat. Baik